Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini, Markus 2 ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mencari seseorang kemana dan di mana tentu ada maksud dan tujuan kita. Bukan saja hanya ingin sekedar mengenal atau perkenalan, tetapi ada keinginan yang lebih dalam lagi untuk kepentingan kita, bukan kepentingan orang yang kita cari itu. Orang banyak mencari Yesus, tentu bukan saja hanya untuk mengenal dan mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Yesus, melainkan karena ingin sesuatu yang dibutuhkan, butuh apa yang paling mendasar, butuh kesembuhan dari penyakit, sehingga datang melihat Yesus. Ini lain lagi keperluannya karena ada temannya yang sakit yang membawa, dan dia dibawa ke sana oleh temannya yang sakit itu. Untuk apa? Dan siapakah Yesus itu menurut mereka dan menurut kita? Mengapa banyak orang datang kepada Yesus? Kedatangan Yesus ke bumi ini, ke dunia ini adalah tujuannya untuk menyelamatkan orang berdosa. Supaya kita mengenal Allah itu Allah yang mengasihi kita. Demikian juga orang lumpuh ini, dia akhirnya sudah bisa berjalan kemudian sesudah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus oleh karena teman-temannya. Karena banyaknya orang datang berjumpa dengan Yesus, mereka dapat membawanya kepadanya dengan membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Keempat orang itu membawanya, ternyata tidak ada tempat bagi mereka. Mereka tetap berusaha membawanya, menjumpai Yesus. Karena mereka mempunyai pemahaman suatu saat kalau bertemu dengan Yesus, maka orang sakit itu bisa akan sembuh. Ada juga diceritakan tentang seorang yang akhirnya percaya bahwa hambanya akan sembuh jika Yesus mengatakan sepatah kata pun. Tetapi dalam firman Tuhan yang kita lihat di sini, mereka membawa orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu belum sebenarnya mengenalnya, tetapi hanya teman-temannya yang membawa. Itulah sebabnya kita lihat sampai begitu padatnya orang di rumah itu. Mereka berjuang untuk menemui Yesus. Yesus melihat iman mereka. Maka berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi yang datang itu diperhatikan, yang pertama adalah apa yang diperhatikan oleh Yesus adalah iman mereka. Inilah juga tandanya dia adalah Allah. Sebab dia melihat iman yang di dalam hati mereka. Mengapa duluan dikatakan Yesus, dosamu sudah diampuni? Karena itu saudara-saudara kita tahu, memang Yesus tahu dia sakit karena dosanya. Jadi ternyata bagi orang yang sakit karena dosanya, maka Yesus jelas berkata mendahulukan, dosamu sudah diampuni. Yesus tahu bahwa apa yang menjadi akar daripada penyakitnya. Akar penyakit yang dia rasakan adalah karena dosa. Dosamu sudah diampuni. Itulah yang paling mendasar yang diberikan kepada orang yang lumpuh. Saudara-saudara, orang banyak mendengar ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Semua orang mendengar waktu itu. Orang yang sakit lumpuh itu mendengar. Dan yang membawanya juga mendengar. Dosanya sudah diampuni. Jadi dosa orang yang sakit ini sudah diampuni sewaktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah kebahagiaan yang paling mendasar jika Tuhan telah mengampuni dosa kita. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Yesus. Orang yang membawa yang lumpuh ini sampai membuka atap rumah tadi. Sebab yang merupakan penantian mereka sudah berada di depan mata mereka.
ada kepastian dalam hati mereka kalau dibawa kepada Tuhan Yesus, maka pasti sembuh. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Lebih dahulu yang pertama adalah pengampunan. Karena dia tahu bahwa penyakit yang dialami yang lumpuh adalah karena dosa. Karena itu saudara-saudara, Allah mengampuni, dan sesudah diampuni, ketika sudah kita memperoleh pengampunan, maka diberikan juga apa yang dibutuhkan adalah kesembuhan. Karena itu saudara-saudara, selain daripada pengampunan tadi, bahwa mereka juga memperoleh apa yang menjadi kerinduan mereka. Sebab Yesus mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Maka firman kehidupan pagi hari ini dikatakan seperti apa yang dikatakan kepada orang yang lumpuh. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Sebelumnya dikatakan dosamu sudah diampuni, dan kemudian dikatakan, bangunlah, angkatlah, pulanglah. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu pasti terjadi. Siapapun tidak akan mungkin melakukan itu selain daripada Yesus sebagai anak manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya dikatakan bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dialah anak Allah yang dapat mengampuni dosa di dunia ini dan menyembuhkan sebagai tanda kehadiran daripada kerajaan Allah di dalam dunia ini, yaitu di dalam Yesus Kristus. Karena itu percayalah, bangkitlah dari segala hal yang melumpuhkan kita, yang melumpuhkan karena dosa, yang melumpuhkan karena sesuatu hal, mungkin beban-beban yang mengikat kita dan menekan kita, atau mungkin segala sesuatu persoalan yang membuat kita menjadi beban-beban, supaya kita tidak bisa berjalan. Karena itu saudara-saudara, berjalanlah ke jalan yang benar. Berjalanlah di dalam tuntunan Tuhan. Kita sudah mengenal Yesus yang berkuasa dan mengampuni, dan Yesus yang berkuasa yang memberikan kesembuhan dan yang mengenal segala hidup kita. Karena itu saudara-saudara, percayalah akan firman Tuhan. Dialah yang berkuasa mengampuni, dan dialah yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit dan penderitaan dan pergumulan-pergumulan kita. Kerajaan Allah sudah nyata di dalam Yesus Kristus. Percayalah, sekali lagi, percayalah Tuhan yang mengampuni dan Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami dan menguatkan kami, supaya kami percaya akan kuasa daripada Tuhan. Tidak hanya mengampuni dosa kami, tetapi juga yang menyembuhkan yang berkuasa. Sehingga kami akan bangun dan akan berangkat untuk mengangkat beban-beban kami, untuk menyampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami tetap di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, supaya kami percaya dan mempercayakan hidup kami hanya di dalam tangan kuasa daripada Tuhan. Daripadamulah pengampunan dosa, daripadamulah kesembuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyembuhkan kami dari segala penyakit dan beban-beban yang kami pergumulkan, sehingga kami tetap di dalam ketenangan dan kedamaian yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, tetap prokes. Tuhan beserta dengan kita. Amin.